Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di Akurat News. Kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan berita menarik dalam negeri yang telah kami siapkan. Server Pusat Data Nasional sementara PDNS milik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo telah diretas oleh kelompok peretas yang menamakan diri mereka Brainshipper. Serangan ini terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 dan menyebabkan sistem PDNS lumpuh total. Akibatnya, data penting dari 210 instansi pemerintah pusat dan daerah terancam bocor. Adapun kronologi serangan siber yang menargetkan Pusat Data Nasional terjadi pada 23 Juni 2024. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan siber jenis ransomware bernama Brainshipper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan mengekskripsi data penting yang tersimpan di Pusat Data Nasional. Dalam serangan ini, pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kembali data yang telah dienkripsi. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian, serangan ini merupakan pengembangan baru dari ransomware Lockbit 3.0. Dan lebih dari 50 juta data warga beresiko terekspos dalam insiden ini. Serangan ini berdampak luas pada layanan umum yang menggunakan data dari PDN, yakni layanan IKTP, yang mana proses pembuatan dan penggantian IKTP terhenti total dan menyebabkan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Kemudian layanan BPJS Kesehatan juga mengalami gangguan signifikan berupa penundaan dalam pengurusan klaim dan layanan kesehatan masyarakat. Sistem perpajakan juga ikut terganggu, hingga proses pelaporan dan pembayaran pajak harus tertunda. Selanjutnya, pemirsa, layanan keimigrasian juga terhenti dan menyebabkan penundaan dalam penerbitan dokumen, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Selain itu, layanan pendidikan menjadi terhambat terkait dengan proses pendaftaran dan administrasi lainnya. Layanan perbankan dan keuangan juga mengalami gangguan dalam proses verifikasi data nasabah serta layanan perbankan lainnya. Pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk menangani situasi ini, antara lain dengan perbaikan sistem keamanan. Tim teknis diterjunkan untuk memulihkan dan memperkuat sistem keamanan PDN. Kemudian investigasi mendalam guna mengidentifikasi pelaku dan modus operandi serangan, serta peningkatan keamanan siber untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional. Seorang wanita bernama Sirianti, 35 tahun, di Dusur Balatana, Desa Siterba, Kabupaten Laut, telah ditemukan tewas dengan tragis. Korban ditemukan tewas di dalam perut ular piton raksasa sepanjang 8 meter. Peristiwa ini terjadi ketika Sirianti sedang dalam perjalanan menuju rumah saudaranya untuk membelikan obat anaknya yang sedang sakit. Ia memilih untuk melewati jalan hutan yang merupakan jalur tercepat, namun naas nasib buruk menimpanya. Nasib tragis menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Siriati, 30 tahun, di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ia ditemukan tewas di dalam perut ular piton di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu pada Selasa 2 Juli 2024. Melansir Tribun Timur, kejadian bermula saat Siriati dalam perjalanan menuju rumah saudaranya sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Rencananya Siriati akan diantar saudaranya membelikan obat untuk anaknya. Namun setelah ditunggu beberapa saat, korban tak juga sampai. Saudara korban lantas memastikan keberadaan Siriati kepada suaminya, Adiansyah. Karena khawatir
Adiansyah memutuskan menyusul istrinya. Dalam perjalanan, Adiansyah menemukan sandal milik istrinya tergeletak di jalan. Dari temuan itu, Adiansyah sudah curiga ada yang tak beres dengan istrinya. Suaminya menemukan sandal, tas, dan pakaian milik Siriati. Suaminya pun memperkirakan bahwa istrinya ditelan ular, kata Iyang melansir dari Kompas.com. Adiansyah juga menemukan jejak istrinya dimangsa ular. Menurutnya, sang istri diseret oleh ular tersebut sejauh 5 meter. Karena di situ ada jejaknya, kurang lebih ular ini menyeret korban itu sejauh 5 meter dari lokasi. Terang dia. Tak lama setelah itu, Adiansyah pergi memanggil keluarganya dan warga dusun Balatana. Warga akhirnya menemukan ular raksasa sepanjang sekitar 6 meter dengan perut besar. Mereka langsung memotong kepala ular kemudian digantung. Ekornya di atas dan bagian kepala di bawah. Saat itu mayat Siriati keluar dari tubuh ular. Bebernya, yang menjelaskan jarak dari rumah korban ke lokasi kejadian sekitar 500 meter. Babinsa Siteba, Koramil Walenrang, Serda Nasarudin mengatakan, jenazah korban dikeluarkan dari perut ular sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Pasar Loak Kebayoran Lama tetap menjadi destinasi favorit bagi para pecinta barang antik dan unik. Pasar yang telah eksis selama puluhan tahun ini menawarkan berbagai macam barang mulai dari perabotan rumah tangga, elektronik, hingga pernak-pernik vintage, menjadikannya surga bagi para kolektor dan pemburu barang bekas berkualitas. Berikut laporan dari rekan kami Sabil. Kepada Sabil, dipersilakan. Selamat siang pemirsa, saya Sabil melaporkan langsung dari Pasar Loak Kebayoran Lama, salah satu pasar legendaris di Jakarta yang terkenal sebagai surga bagi para pecinta barang unik dan antik. Pasar ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an, terus menjadi daya tarik utama bagi warga Jakarta dan sekitarnya, dengan berbagai macam barang yang ditawarkan, mulai dari perabotan rumah tangga, elektronik, pakaian, hingga pernak-pernik vintage. Pasar ini memiliki daya tarik sendiri bagi para kolektor dan pemburu barang bekas berkualitas. Pasar Loak Kebayoran Lama adalah tempat yang tidak boleh dilewatkan. Setiap sudut pasar ini penuh dengan kejutan. Misalnya, Anda bisa menemukan radio antik yang masih berfungsi dengan baik, piringan hitam langka yang menjadi incaran para kolektor, hingga berbagai jenis perabotan rumah tangga dari berbagai era. Semua barang ini memiliki cerita dan nilai sejarah yang membuat sangat berharga bagi para penggemar barang antik. Suasana di Pasar Kebayoran Lama sangat khas. Para pedagang dengan ramah menawarkan barang-barang dagangan mereka, dan tidak jarang terjadi tawar-menawar seru antara penjual dan pembeli. Ini adalah bagian dari daya tarik pasar ini yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi juga sebagai destinasi wisata budaya yang penuh dengan cerita dan interaksi sosial. Selain barang-barang antik, pasar ini juga menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang sangat terjangkau. Tidak heran jika pasar lokal Kebayoran Lama selalu ramai dikunjungi baik oleh para kolektor maupun masyarakat umum yang ingin mencari barang murah dan berkualitas. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berbelanja di pasar ini. Pastikan Anda memeriksa barang dengan teliti sebelum membeli, karena tidak semua barang dalam kondisi sempurna. Selain itu, tawar-menawar adalah bagian dari budaya pasar ini, jadi jangan ragu untuk mencoba untuk mendapatkan harga yang terbaik. Pasar Loak Kebayoran Lama buka setiap pagi hingga sore. Lokasi yang strategis di kawasan Kebayoran Lama membuatnya mudah diakses oleh berbagai jenis angkutan umum. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi berburu barang-barang unik dan bernilai sejarah, pasar ini adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Dengan ini, laporan permisa diharapkan dapat merasakan atmosfer khas Pasar Loak Kebayoran Lama dan memahami keunikan yang ditawarkan sebagai destinasi berburu barang antik dan unik di Jakarta. Demikian laporan saya dari Pasar Loak Kebayoran Lama. Saya Sabil, kembali ke studio.